Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini, aku mau ngajak kalian untuk bikin budget plan bareng untuk rencana gajian di bulan Februari 2023 ini ya. Tapi disclaimer dulu, ini aku bukan bermaksud untuk pamer atau ria, aku hanya ingin membagikan caraku mengatur keuangan keluargaku selama 1 bulan. Dan ini kondisinya aku masih tinggal di rumah orang tua ya, jadi kondisinya aku memiliki 1 orang balita, dan kami masih tinggal di rumah orang tua, jadi aku, suamiku, dan anakku masih tinggal bersama dengan orang tuaku serta jadi jangan fokus ke nominal karena pasti setiap kebutuhan keluarga itu beda-beda ya. Jadi fokus aja ke caranya bagaimana aku mengatur keuangan keluargaku selama 1 bulan ke depan. Ini untuk pendapatan murni dari Pak suami ya, karena kondisinya aku tidak bekerja, jadi pendapatan hanya dari Pak suami. Jadi kalau ada pendapatan tambahan dari usaha sampingan aku itu biasanya nggak tentu juga. Jadi nggak aku cantumkan dulu. Dan ini aku mau menulis untuk fixed expense atau pengeluaran apa saja yang tidak pernah berubah dan wajib aku keluarkan setiap bulannya. Yang pertama ini ada operasional rumah. Di sini operasional rumah yaitu uang dapur ya. Karena di sini posisinya kan aku masih tinggal sama orang tua. Jadi setelah gajian itu aku memberikan sekian rupiah ke orang tuaku untuk dikelola untuk kebutuhan rumah seperti air, listrik, internet, dan uang belanja. Juga uang untuk helper di rumah ya. Nah, ini ada SPP sekolah selanjutnya Rp230.000 per bulannya. Lalu untuk kegiatan eskul anakku 1 bulan sebesar 35.000. Setelahnya habis itu aku biasanya ada juga iuran komite ya untuk di sekolah anakku. Ini juga rutin harus dibayarkan per bulannya itu 35.000. Lalu untuk ini namanya abodemen atau tagihan telepon. Ini untuk kartu selularku sebesar 130.000. Jadi aku memang udah nggak ada anggaran untuk kuota ya, karena aku pakai sistem pasca bayar yaitu abodemen. Jadi aku bayar tagihannya, aku anggarkan 130.000 per bulannya. Dan untuk zakat penghasilan ini nggak aku tulis ya karena masih privasi. Dan ini untuk Netflix. Di sini Netflix tuh aku patungan sama 3 adikku. Jadi kita patungan ya untuk yang 186.000 ini nggak aku bayar semuanya tapi mereka patungan. Dan untuk biaya servis ini ada 100.000 untuk biaya servis kendaraan ataupun servis elektronik aku anggarkan 100.000 tiap bulannya. Lalu selanjutnya ada pajak mobil 300.000. Ini aku kumpulkan tiap bulannya karena kalau dikeluarkan langsung 1 tahun sekali gitu aku agak berat, jadi ini aku cicil sebesar 300.000 per bulannya gitu. Lalu kita lanjut ke kategori selanjutnya yaitu ada kategori giving. Di sini kategori givingnya sih sama ya seperti yang lainnya. Jadi jangan fokus kepada nominalnya tapi fokus lagi ke tujuan dan juga cara aku mengelola uangnya ya. Yang pertama untuk orang tua dan mertua ini aku rahasiakan anggarannya karena biasanya mereka lebih senang dikasih barang ya. Jadi ini untuk orang tua dan mertua anggarannya aku tidak kasih tahu dulu ya. Lalu untuk gift sebesar 50.000 ini kebutuhan untuk seperti hadiah jika ada yang ulang tahun gitu. Dan ini adalah kebutuhan sosial untuk sedekah. Jadi aku rahasiakan juga nominalnya. Dan kita ke kategori selanjutnya yaitu ada kategori saving atau tabungan. Seperti yang kalian udah sering tonton ya di videoku, aku tuh nggak punya banyak kategori saving, bahkan sinking fund aja aku udah hentikan dari akhir tahun lalu. Jadi savingku aku fokuskan dulu untuk dana darurat dan dana pendidikan gitu. Untuk dana darurat per bulannya aku anggarkan 150.000 untuk ditabung. Lalu ada dana pendidikan sebesar 500.000.
Kenapa dana pendidikannya lebih besar? Karena dalam beberapa bulan anakku harus ada bayar daftar ulang ya. Jadi kalau itu nanti dana daftar ulangnya udah terkumpul, baru aku puter dananya untuk ke dana darurat lebih besar. Lalu selanjutnya ada dana tak terduga. Ini aku barengin aja, ada di saving kategorinya. Sebesar 200.000 aku anggarkan tiap bulannya. Jadi untuk saving itu per bulannya aku alokasikan sebesar Rp850.000. Mungkin bagi sebagian orang ini ada yang bilang ini kecil, ada yang bilang ini terlalu besar aja. Pokoknya balik lagi, setiap kebutuhan dan prioritas keluarga itu beda-beda ya. Nah ini dia untuk living cost atau kebutuhan hidup selama aku dan suamiku juga anakku untuk 1 bulan. Ini kebutuhan-kebutuhan yang harus kami penuhi untuk kebutuhan hidup kami. Yang pertama ada uang mingguan. Ini uang mingguan seperti yang kalian suka tonton di videoku ya. Jadi memang aku gajiannya bulanan, tapi ada beberapa pengeluaran yang aku alokasikan secara mingguan, yaitu si uang mingguan ini sebesar 450.000 selama 1 bulan. Lalu ada belanja bulanan. Belanja bulanan di sini lebih ke keperluan aku dan anakku juga suamiku aja ya. Jadi bertiga 150.000 itu cukup. Karena kebutuhan yang lain itu kan sudah aku anggarkan di uang dapur yang aku alokasikan di awal. Lalu ini ada popok sebesar 50.000 dan susu anakku 250.000. Ini biasanya aku beli 2 karton gitu ya untuk 1 bulan. Lalu ada anggaran kesehatan sebesar 100.000. Ini biasanya aku gunakan untuk belikan obat, vitamin, dan masker. Untuk asuransi kesehatan, alhamdulillah keluarga kami selama ini masih memakai BPJS ya. Jadi untuk kesehatan, untuk keperluan-keperluan seperti vitamin gitu aja. Lalu kebutuhan anak, ini ada 150.000. Kebutuhan istri 150.000. Ini sudah mencakup untuk 1 bulan ya. Dan ini yang biasanya aku bagi jadi per minggu juga uang jajannya. Lalu ada keperluan untuk laundry 50.000. Ini sebenarnya opsional ya. Karena kalau misalkan aku lagi nggak ada bed cover yang aku mau laundry, biasanya ini nggak aku anggarkan. Tapi biasanya aku budgetin aja dulu 50.000 setiap bulannya. Jadi untuk kebutuhan hidup kami itu 1.350.000 saja per bulan. Ini sekali lagi ya, jangan dibandingkan dengan kondisi teman-teman, karena udah pasti berbeda ya kondisinya. Lanjut ke kategori selanjutnya, ada kategori playing. Ini kategori senang-senang ya, atau fun. Sebenarnya yang si Netflix itu udah bisa masuk kategori playing ya, tapi karena dia tagihannya tiap bulan udah fix, jadi aku masukin ke fixed expense aja. Ini untuk hiburan, aku anggarkan setiap bulannya itu, aku bagi 2 ya, jadi ada hiburan sama jajan. Untuk anggaran hiburan itu biasanya aku anggarkan 300.000 per bulan. Ini biasanya untuk menemani anakku main ke playground, atau aku sama suamiku pergi ngedate berdua gitu ya. Jadi ngambilnya dari sini. Nah ini untuk sebulan itu budgetnya 400.000. Untuk jajan biasanya kalau kita mau coba-coba makanan atau makan di luar ya gitu. Nah ini untuk kategori lain-lain atau miscellaneous, tadinya itu dana tak terduga ya, tapi akhirnya aku bikin dana lain-lain aja. Ini setiap bulan aku anggarkan 50.000 saja. Oke, ini dia untuk kebutuhan keluargaku selama 1 bulan. Sekali lagi ya, aku minta banget untuk kalian jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain ya. Pokoknya fokus aja bagaimana cara kita mengatur keuangan dengan sadar. Nah, ini sekaligus aku juga mau menganggarkan untuk husband budget atau kebutuhan suamiku. Kebetulan suamiku juga minta dibuatkan untuk anggaran dia ya. Jadi biar berasa lebih terkontrol aja katanya, karena biar lebih gampang juga memanagenya. Ini kategorinya ada uang bensin mobil sebesar 1.200.000. Ini untuk 1 bulan dibagi 5 minggu ya. Jadi per minggunya itu sekitar 240 ribuan gitu. Kami cuma punya 1 kendaraan dan kebetulan suamiku kerjanya memang memakai mobil pribadi ya. Jadi ini aku anggarkan untuk bensin mobil saja. Lalu untuk uang sakunya ada sebesar 900.000. Ini sama sistemnya aku bagi menjadi 5 minggu ya. Lalu untuk kebutuhan pulsanya ada 100.000, dan untuk kebutuhan tol ini 100.000 aku anggarkan. Biasanya kalau
ada kebutuhan tol lebih, ini aku ambil dari anggaran miscellaneous seperti tadi ya, dan lain-lain gitu. Lalu untuk kebutuhan mobil seperti cuci mobil atau misalkan beli parfum mobil, ini ada sebesar 60.000 aku anggarkan per bulannya. Lalu untuk kebutuhan jaga-jaga Pak suami, ini tuh aku anggarkan sebesar 140.000. Dan ini juga biasanya aku ambil untuk ini ya, tambahan-tambahan uang tol atau parkir yang menggunakan uang elektronik gitu loh. Gitu. Jadi untuk husband budget ini memang kita udah diskusi. Jadi memang Pak suami itu dari awal nikah memang meminta aku untuk mengatur semua keperluan, termasuk keperluan beliau gitu ya. Dan jadinya ini adalah hasil rembukan kita gitu. Jadi setiap aku bikin anggaran pasti aku kasih tahu dulu untuk gambarannya. Jadi kalau misalkan untuk kebutuhan Pak suami ada dana untuk dia kebutuhan dia, belibet kebutuhan dia untuk yang kayak hal-hal di luar budget itu dia ngomong dulu, jadi akan aku rombak gitu. Nanti biasanya aku ambil dari uang sakunya dia atau dari uang jaga-jaga itu. Gitu. Ini aku kasih stiker-stiker dulu agar bisa lebih enak dipandangnya. Jadi kan aku nggak terlalu bisa gambar ya. Jadi ya ini dia untuk pengeluaran aku selama 1 bulan. Jadi semangat untuk kalian yang masih budgeting. Bye-bye.